Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita semua dalam rangka menegakkan ketaatan-ketaatan. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu kemuliaan Ramadan terletak di waktu malam harinya. Di waktu-waktu inilah yang nanti sampai di ujung Ramadan adalah waktu terbaik bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah, ya, berintrospeksi diri, ya, sekaligus untuk menegakkan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jemaah sekarang Allah Subhanahu wa taala, salah satu output yang Allah harapkan dari puasa kita yang sudah sering mungkin disampaikan oleh para penceramah atau mungkin para ustaz sebelumnya, agar kita menjadikan la'allakum tattaqun. Apa saja aspek puasa yang kiranya bisa berdampak dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, sebagai mufassir menerangkan wasta'inu bis-sabri ia adalah sebuah puasa yang kita lakukan. Jadi bagaimana untuk kita melatih satu amal ketaatan yang bernama puasa, bernama kesabaran, itu bisa dilatih dari ibadah Ramadan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah paham betul bahwasanya puasa itu bermakna menahan, ya. Umumnya adalah menahan lapar dan haus, tetapi bagi kita yang sudah besar, sudah dewasa, maka lebih dari itu, ya. Bagaimana kita bisa menahan sebuah hawa nafsu atau bersabar secara umum, ya. Maka kalangan para ulama, khususnya ahli ilmi, ya, sampaikan salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah maqamatil sabr, ya, sebuah tingkatan dari kesabaran. Apa saja tingkatan dari kesabaran? Yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah, bersabar di atas musibah. Ya, maka pilihan kalau kita datang musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pilihan ada dua. Satu, bersabar menerima ridho, atau yang kedua adalah menolaknya dengan amal-amal keburukan atau bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah, maka pertama kali yang dilatih Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah sebuah kesabaran. Ya, kalau musibah itu kan sebagaimanapun sikap kita, ya, maka tidak akan merubah musibah itu sendiri. Ya. Misalkan dapat berita, ya, tetangga kita meninggal. Ya. Kalau kita marah dengan kita sabar, tetangga itu tetap akan meninggal. Ya. Orang tersebut akan meninggal, tidak akan merubah takdirnya. Maka tidak ada pilihan sebenarnya bagi seorang muslim ketika ditimpakan musibah selain hanya kesabaran. Dan ini menurut beliau adalah tingkatan yang paling rendah. Artinya memang ketika ada musibah, maka sikap terbaik dari sisi ketakwaan yang harus kita bangun adalah bersabar. Ya, kita pulang dari masjid ternyata sendal kita hilang. Ya. Tidak usah marah-marah, tidak usah nyalahin takmir, apalagi bersabar, ya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu sikap pertama atau aspek pertama dari sebuah kesabaran, yakni di tingkatan sabru 'alal musibah, bersabar di atas musibah. Ya, sebagaimana juga Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah, ketika kita ditimpakan musibah, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera kembalikan lagi kepada Allah. Jangan berekspektasi terhadap orang atau berprasangka buruk terhadap orang, ya, tentang musibah, maka langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'siyah, bersabar di atas atau dalam kemaksiatan. Bersabar dalam kemaksiatan ini bukan berarti kita melakukan kemaksiatan dengan sabar, bukan. Tetapi ketika ada dorongan dari hawa nafsu kita mendorong untuk melakukan hal-hal yang itu adalah sebuah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilih
tempuhilah dengan jalur ketakwaan, yakni bersabar. Bapak-bapak misalkan bekerja, ternyata dapat sebuah proyek, dapat sebuah reward gitu ya, yang jelas-jelas itu adalah hasil dari keharaman, proses keharaman. Maka seberapapun besar jumlahnya, kita harus sabar untuk tidak menerima hal tersebut karena ada unsur kemaksiatannya. Maka bersabar atas kemaksiatan ini, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan ini adalah bagian dari kita melatih jiwa takwa kita. Mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang mendorong kita untuk melakukan potensi untuk melakukan kemaksiatan yang besar dorongannya. Ibu misalkan ketika belanja ngobrol dengan temannya, teman yang satu menceritakan aib tetangganya. Nah, maka sikap kita dalam melatih jiwa takwa itu jangan ditimpali lagi gitu ya. Oh iya benar gitu. Nah, ketika udah sampai di kata tersebut, maka terjadilah kemaksiatan berupa ghibah, menceritakan aib saudaranya. Tapi tahanlah diri kita, tahanlah jiwa kita untuk tidak melakukan kemaksiatan yang sama. Nah, maka disinilah letak kesabaran yang kedua. Level kedua, kita bersabar menahan jiwa kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Apalagi di momen Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita sebenarnya dengan sarana Allah bukakan seluas-luasnya pintu surga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan Allah ikat ke arah syaitan. Nah, jadi sudah Allah berikan kemudahan, tinggal kita melatih jiwa kita. Jangan sampai kebiasaan buruk ketika sebelum Ramadan diteruskan juga ketika datang bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, inilah tingkatan yang paling tinggi, adalah bersabar, as-sabru ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Ya, termasuk panjenengan semua yang hadir di sini adalah bagian dari melatih kesabaran jiwa. Di tengah mungkin ada saudara-saudara kita yang lain berpikiran untuk sudah warak, sudah kenyang, maka sholatnya di rumah saja. Kan sholat sunnah gitu ya, maka saya di rumah aja. Bukan karena kesunahannya dia tidak sholat di masjid, tapi karena males saja gitu ya. Karena memang males, dorongan-dorongan hawa nafsunya gitu ya, akhirnya membuat dia sholatnya tidak di masjid, tidak. Bahkan ada yang sampai kan sholat sunnah gitu ya, maka saya tidak sholat saja gitu ya. Jadi menuruti hawa nafsunya, tidak sabar dengan ketaatan-ketaatan. Apalagi misalkan di sholat ya, diimamin sama imamnya yang panjang gitu ya. Ketika imamnya buka dengan alif lam mim, mulai ada jiwa pemberontak yang muncul gitu ya. Nah, ini panjang mesti. Nah, kalau itu terjadi pada jiwa kita, maka hati-hati ya, jangan-jangan kita belum bersabar di atas ketaatan. Nah, kalau imamnya baca kul, mesti cepat gitu ya. Nah, berarti kita tidak bersabar di atas ketakwaan. Maka bersabarlah kita, karena Ramadan ini betul-betul menjadi madrasah untuk karakter ketaatan kita. Ya, ketika lagi tadarus, teman yang satu lancar, teman yang sebelahnya mesti macet-macet. Nah, kalau kita nggak sabar, maka bubar gitu ya. Nah, maka bersabarlah di atas ketaatan-ketaatan itu, dan inilah tingkatan yang Allah ingin bentuk kepada diri kita selama bulan Ramadan ini. Terhadap maksiat insya Allah kita sudah bisa menekan, terhadap musibah kita sudah sewajarnya untuk menerima. Tapi dalam ketaatan inilah yang jiwa kita hendaknya kita latih bersama. Khususnya Ramadan ini Allah tampakkan begitu banyak kebaikan-kebaikan, maka menanamkan jiwa kesabaran adalah bagian dari output yang kita harapkan dari Ramadan kita ini. Maka Tuhan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali nanti dalam kondisi yang fitri, dalam kondisi yang lebih baik lagi setelah pasca Ramadan ini, dengan jiwa-jiwa takwa. Salah satu pembentuk karakternya adalah menjadikan kita orang yang semakin sabar dalam musibah, sabar dalam menahan kemaksiatan, dan sabar dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.